Masalah lingkungan bukan semata tentang alam, tetapi bagaimana manusia hidup di dalamnya dan mengambil tanggung jawab atas jejak yang ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Statistika dan Analisis Data, serta rekan-rekan mahasiswa SS02 yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Salsa Putri selaku moderator dari kelompok 6 SS02 yang saat ini akan memandu jalannya presentasi makalah kami yang berjudul Analisis Hubungan Jumlah Penduduk Terhadap Timbulan Sampah di 34 Provinsi Indonesia tahun 2024. Makalah ini membahas keterkaitan antara pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan volume sampah di Indonesia dengan pendekatan statistik yang didasarkan pada data terbaru dari BPS dan juga SIPSN. Berikut adalah anggota kelompok 6 yang terdiri dari 9 orang yang berasal dari jurusan Ekonomi Syariah dan juga Ilmu Keluarga dan Konsumen. Baiklah, tanpa berpanjang kata, mari kita simak bersama pemaparan dari rekan kelompok 6. Bab 1 pendahuluan akan disampaikan oleh rekan saya kepada Nisrina, dipersilahkan. Baik, terima kasih Salsa atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Nisrina Ananda Silhi yang akan menyampaikan pendahuluan dari adanya penelitian ini. Masalah sampah di Indonesia saat ini sangatlah mengkhawatirkan. Pada tahun 2024, Indonesia menghasilkan 175.000 ton sampah per harinya. Sampah yang mendominasi juga berasal dari sektor rumah tangga dan komersil. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk di Indonesia semakin hari semakinlah bertambah. Pada tahun 2024 juga, penduduk Indonesia mencapai 280 juta jiwa dengan 58%-nya tinggal di daerah perkotaan. Populasi penduduk di perkotaan berbanding lurus dengan adanya peningkatan produksi limbah. Selain pada perkotaan, peningkatan jumlah penimbulan sampah di Indonesia juga disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk. Oleh karena itu, penelitian ini kami lakukan untuk memberikan awareness terhadap masyarakat terkait pengelolaan sampah dan juga memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk membuat kebijakan mengenai pengelolaan sampah yang lebih efektif. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menyampaikan terkait bab 2 atau metodologi. Tepatnya di bagian bahan dan data. Nah, di sini kami menggunakan populasi umum dan dalam penelitian ini yang terdiri dari 34 provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan pengubah timbunan sampah dalam satuan ton dengan yang diperoleh dari timbunan sampah di Indonesia tahun 2024 menurut Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup serta pengubah jumlah penduduk dalam satuan ribuan jiwa yang diperoleh dari jumlah penduduk Indonesia tahun 2024 menurut Badan Pusat Statistik. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Inaya atas kesempatannya. Saya Afika Arina akan menjelaskan metode yang dilakukan dalam penelitian ini. Kami menggunakan 4 metode utama. Yang pertama, statistika deskriptif untuk menggambarkan data, jumlah penduduk, dan timbulan sampah melalui scatter plot, tabel, dan diagram batang. Kedua, dilakukan analisis korelasi dengan melihat nilai R antara negatif 1 hingga 1 untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara kedua variabel. Ketiga, kami memakai analisis regresi linear dengan model Y sama dengan A plus B kali X plus E dan hasil signifikan jika nilai P kurang dari 0,05 yang menunjukkan hubungan nyata secara statistik. Dan terakhir, semua hasil kami interpretasikan untuk memberi wawasan yang relevan terhadap kebijakan pengelolaan sampah yang berbasis data. Selanjutnya, saya persilakan Saudari Salsa untuk menyampaikan hasil pembahasan. Baik, terima kasih Arina. Selanjutnya adalah bab ketiga yaitu mengenai hasil dan pembahasan. Dan ini adalah bagian untuk statistika deskriptifnya. Bisa dilihat di sebelah kiri ini ada tabel statistika deskriptif populasi dan juga jumlah timbulan sampah di 34 provinsi Indonesia pada tahun 2024. Dan di sini kami menetapkan beberapa variabel seperti median, standar defisiasi, nilai minimum, dan juga nilai maksimum dari kedua variabel tersebut. Dan bisa dilihat untuk jumlah penduduk dan jumlah timbulan sampah agar bisa terlihat bagaimana sih minimum dan maksimum serta gambaran bagaimana sih statistika deskriptif tersebut. Gitu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bilkis. Baik, pada gambar 1 terdapat box plot distribusi populasi jumlah penduduk, yang di mana sebagian besar provinsi memiliki jumlah penduduk di kisaran yang relatif kecil, sementara terdapat beberapa outlier yang sangat tinggi. Dan di gambar kedua,
terdapat box plot distribusi jumlah timbulan sampah, yang di mana beberapa provinsi memiliki timbulan sampah ekstrim, mencerminkan pola distribusi yang sangat merata. Untuk pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Alfia Zahra Wirdianingsias. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan statistika deskriptif per kapita. Pada grafik ini ditampilkan jumlah timbulan sampah per kapita di 34 provinsi di Indonesia. Dapat dilihat bahwa Bali menempati posisi tertinggi dalam jumlah sampah per individu, disusul oleh Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Sebaliknya, Papua dan Aceh merupakan provinsi dengan timbulan sampah per kapita terendah. Menariknya, provinsi dengan jumlah penduduk yang lebih kecil justru cenderung menghasilkan sampah per kapita yang lebih tinggi. Hal ini bisa mencerminkan perbedaan gaya hidup, tingkat urbanisasi, dan sistem pengelolaan sampah lokal yang beragam di setiap wilayah. Data ini juga penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih adil dan efisien. Karena dilihat dari sisi total timbulan, itu tidak hanya memberikan gambaran yang akurat. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Tias. Perkenalkan, saya Novel Remi Aziz akan menjelaskan visualisasi korelasi. Dapat kita lihat dari gambar 4, grafik ini menunjukkan hubungan antara jumlah penduduk di sumbu X dan jumlah timbulan sampah di sumbu Y. Kita bisa melihat bahwa semakin besar populasi, semakin tinggi pula jumlah sampah yang dihasilkan. Lalu, terdapat scatter plot yang kita peroleh dari garis regresi linear dengan persamaan Y sama dengan 71.549 X ditambah 85.522, yang artinya setiap penambahan 1.000 jiwa penduduk diperkirakan menambah sekitar 71,5 ton sampah. Lalu terdapat nilai R kuadrat sebesar 0,8726 yang menunjukkan bahwa model regresi ini cukup kuat. Sekitar 87,26% variasi timbulan sampah dapat dijelaskan oleh jumlah penduduk. Ini menunjukkan adanya tren positif yang sangat jelas. Jadi, semakin besar populasi suatu wilayah, semakin besar pula tantangan dalam pengelolaan sampah. Ini bisa jadi perhatian penting untuk perencanaan pengelolaan sampah berbasis pertumbuhan penduduk. Selanjutnya, diskusi pembahasan yang akan dijelaskan rekan saya. Baik, terima kasih. Saya Nurul Haifa Kartika akan menjelaskan bagian diskusi. Pada analisis ini, kami menemukan bahwa jumlah penduduk sangat berkorelasi dengan total timbulan sampah dengan nilai korelasi Pearson sebesar 0,9341. Artinya, semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula volume sampah yang dihasilkan. Namun, ketika dilihat per kapita, hasilnya berbeda. Provinsi padat seperti Jawa Timur justru menghasilkan sampah per individu yang rendah, sementara Bali, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur memiliki angka tertinggi. Ini menunjukkan bahwa gaya hidup, pola konsumsi, urbanisasi, dan sistem pengelolaan berpengaruh besar. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan sampah harus kontekstual, tidak hanya berdasarkan jumlah penduduk, tapi juga mempertimbangkan kondisi lokal masing-masing daerah. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Aulia Jasmine Hamid. Di sini saya akan menjelaskan tentang simpulan dan saran. Dari hasil kajian kami dapat disimpulkan bahwa hubungan antara jumlah penduduk dan timbulan sampah itu erat dengan R sama dengan 0,9341. Provinsi besar merupakan pencicilan, di mana provinsi kecil bisa memiliki sampah per kapita yang tinggi. Yang terakhir, dari kajian kami menunjukkan adanya pengaruh gaya hidup, konsumsi, dan kebijakan lokal terhadap timbulan sampah. Selanjutnya, dari kajian kami ini, kami memiliki saran, yaitu perlu pendekatan berbasis data, sosial, dan perilaku konsumen. Kebijakan tidak hanya fokus pada jumlah penduduk. Dan yang terakhir, hasil ini dapat mendukung pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Semoga hasil kajian ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi pihak terkait dalam mengembangkan kebijakan pengelolaan sampah berbasis data dan karakteristik lokal di Indonesia. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 6 atas penyampaiannya. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa jumlah penduduk memiliki korelasi yang sangat kuat terhadap timbulan sampah di berbagai provinsi yang menunjukkan pentingnya strategi pengelolaan sampah berbasis data dan perilaku masyarakat. Berikut juga kami tampilkan daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyelesaikan makalah ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga hasil analisis ini bermanfaat, menambah wawasan, dan dapat menjadi pijakan awal dalam memahami tantangan lingkungan yang lebih luas. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu jalannya presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.